Di tahun 2024, kita selaku warga negara Indonesia akan mendapat kesempatan memilih kepala daerah, anggota wakil rakyat di DPR, dan presiden dalam penyelenggaraan pemilu secara demokratis. Masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Penyelenggaraan pemilu adalah momen besar dan penting negara Indonesia setiap 5 tahun. Sebagai momen besar dan penting yang sudah dilaksanakan setiap 5 tahun, tetap masih ada masalah yang selalu terjadi dan berulang. Apa masalah itu? Masalah itu adalah manajemen data. Sejak dulu, kita sering baca dan nonton berita tentang permasalahan menjelang atau saat pemilu dilaksanakan terkait keamanan, keberlangsungan, transparansi, dan kecurigaan atas integritas data selama proses pemilihan umum. Bagaimana data diproses, disimpan, dan kemudian dihitung hingga keluar hasil final dari KPU, masih menjadi banyak pertanyaan yang muncul dari kecurigaan dan kekhawatiran atas jaminan transparansi dan kepercayaan kepada masyarakat. Sistem data konvensional yang digunakan saat ini seringkali rentan terhadap manipulasi, kepentingan tertentu, dan potensi serangan cyber. Kita juga melihat berbagai kasus di masa lalu di mana data pemilih dicurangi, disalahgunakan, adanya double identitas pemilih, kehilangan hak suaranya, dan lainnya. Ketidaktransparansi ini dalam sistem konvensional juga dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghadirkan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan ini. Salah satu teknologi yang bisa menghadirkan solusi adalah dengan penerapan teknologi blockchain. Untuk pemilu 2024, mungkin sulit untuk diimplementasi karena pemilu hanya hitungan bulan lagi. Tapi masih ada potensi teknologi ini bisa diintegrasikan saat pemilu 2029. Di video kali ini, kita akan fokus membahas tidak hanya bagaimana kelebihan blockchain bisa menjadi solusi, tapi juga menjelaskan hambatan-hambatan dan kelemahan penerapan teknologi ini jika ingin digunakan nanti di saat pemilu 2029. Disclaimer ya teman-teman, 100% konten ini hanya terkait inovasi teknologi blockchain, tidak ada embel-embel terkait politik, parpol, drama siapa dukung siapa, drama politik jelang pemilu, dan lain-lain. Apa kelebihan penerapan blockchain dalam pemilu? Yang pertama, keamanan data tingkat tinggi. Blockchain adalah teknologi yang menggunakan teknologi kriptografi yang canggih, yang membuat segala data menjadi sangat aman dan tidak bisa dimanipulasi. Ini karena blockchain membuat data tidak hanya disimpan di satu server atau komputer aja, sehingga data yang ada di blockchain tidak akan bisa dimanipulasi oleh siapapun. Ini dapat mengurangi resiko peretasan atau manipulasi data pemilu. Yang kedua, transparansi dan integritas. Sifat desentralisasi dari blockchain menciptakan transparansi yang tinggi, di mana setiap transaksi atau perubahan data akan diverifikasi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam jaringan blockchain. Cara kerja blockchain ini otomatis akan meningkatkan integritas dan kepercayaan kepada pemerintah dalam hasil pemilihan. Yang ketiga, tidak dapat diubah atau immutable. Setelah data pemilihan masyarakat dimasukkan ke dalam blockchain, data tidak akan bisa diubah tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua peserta dalam jaringan. Sistem ini secara langsung menjaga integritas data dan mencegah manipulasi. Yang keempat, mengurangi potensi kecurangan. Karena setiap transaksi atau perubahan data dicatat dan diverifikasi oleh jaringan blockchain, potensi kecurangan atau manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dikurangi secara signifikan. Yang kelima, efisiensi dan kecepatan proses. Blockchain dapat mengurangi layer birokrasi dan mempercepat proses pemilihan dengan menghilangkan beberapa pihak yang dianggap bisa menghambat. Ini memungkinkan transaksi langsung antara pemilih dan sistem. Dengan solusi dari blockchain ini, tentu dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Lalu, apa hambatan dan kelemahan penerapan blockchain dalam pemilu? Yang pertama,
tingkat kesulitan integrasi dengan sistem yang sudah ada atau berjalan. Penerapan blockchain dalam sistem pemilu memang tujuannya baik. Namun dalam implementasinya, integrasi dengan infrastruktur sistem pemilu yang sudah ada membutuhkan perubahan besar dan memakan waktu yang tidak sebentar. Ada tingkatan teknis dan lembaga di pemerintahan yang harus diedukasi, itu pun belum termasuk pengujian trial and error yang tidak hanya bisa dilakukan sekali atau 2 kali. Yang kedua, tantangan regulasi dan hukum. Payung hukum, regulasi, dan undang-undang yang mungkin belum mengakomodir mengenai penggunaan blockchain dalam pemilu bisa menjadi hambatan dalam integrasinya. Karena, sebagai sebuah teknologi yang baru, tentu ada regulasi yang harus disesuaikan terlebih dahulu, yang mungkin sebelumnya belum diatur dalam payung hukum atau undang-undang tertentu. Yang ketiga, keterbatasan pemahaman teknologi. Teknologi blockchain sebagai teknologi yang relatif baru, tentu tidak semua orang, terutama dari generasi di atas kita, atau lembaga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik untuk bisa memahami secara cepat. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini dapat menjadi kendala dalam menerapkan teknologi ini dalam skala negara sebesar dan seluas Indonesia. Yang keempat, biaya implementasi awal yang tinggi. Dalam mengimplementasikan sebuah teknologi baru, apalagi dalam skala sebesar dan seluas negara seperti Indonesia, tentu saat implementasi awal teknologi blockchain dapat melibatkan biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini termasuk pengembangan infrastruktur, pelatihan dan edukasi SDM terkait di pemerintahan, dan pemeliharaan sistem. Hal ini dapat menjadi hambatan, terutama jika negara atau lembaga terkait hanya memiliki alokasi anggaran yang terbatas. Yang kelima, resiko keamanan yang terkait dengan teknologi baru. Meskipun blockchain memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tidak ada sistem yang sepenuhnya imun terhadap resiko keamanan. Potensi celah keamanan, terutama jika masih ada dihybridkan dengan sistem lama yang masih tetap dipakai, dapat berpotensi ini dapat terjadi. Dan developer harus tetap waspada terhadap perkembangan keamanan yang terbaru. Jadi, apa kesimpulannya? Dengan sifat desentralisasi, transparansi, dan keamanan yang dimilikinya, blockchain bisa menjadi solusi ideal untuk merampingkan dan mengefisiensikan proses pemilu 2029, serta memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat. Jika berbagai perusahaan dunia di berbagai bisnisnya sektor seperti supply chain, medis, finansial, dan lainnya sudah mengimplementasikan blockchain, tentu pemilu juga bisa. Namun memang ada beberapa hambatan yang harus diselesaikan dan itu bukan waktu yang sebentar. Blockchain secara perlahan telah mulai mengubah cara kita berinteraksi dengan data yang sangat berbeda dibanding berpuluh tahun yang lalu. Sehingga, marilah kita bersama-sama membangun masa depan demokrasi yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Jika memang bisa dibantu dengan teknologi, kenapa tidak? Jadi gimana menurut teman-teman? Ada pendapat dan perspektif lain mengenai integrasi blockchain untuk pemilu 2029? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.